Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM 201830797, alamat Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut saudara manfaat mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah. Menurut saya, mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah sangat menguntungkan bagi kami para mahasiswa, dikarenakan memberikan banyak pengaruh positif apalagi untuk masa depan kelak nanti. Pertanyaan kedua yakni jelaskan pengertian kewirausahaan menurut Drucker 1959 dan berikan contohnya. Menurut Drucker 1959, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda. Misalnya, bisnis jasa mendengarkan curhatan. Ide bisnis ini mungkin terdengar sangat konyol, namun bisnis ini nyata dan bisa Anda coba. Target pasar jasa ini adalah mereka yang sedang dalam masalah namun tak memiliki teman untuk berbagi rasa. Bisnis ini sangat mudah untuk dilakukan. Intinya Anda hanya perlu menjadi pendengar yang baik dan memberi saran yang baik jika diperlukan. Pertanyaan ketiga yakni jelaskan pengertian wirausaha dan pengusaha. Wirausaha yakni berarti seseorang yang layaknya super kreatif, yakni dengan memanfaatkan barang-barang atau produk yang berada di sekitarnya untuk dimanfaatkan kembali menjadi suatu barang atau produk yang lebih berguna dan tentunya memiliki nilai uang. Sedangkan seorang pengusaha yakni orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual beli termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat yakni jelaskan menurut saudara dampak positif dan negatif dari perkembangan revolusi. Menurut saya, dampak positif yang bisa diambil dari perkembangan revolusi yakni jika dilihat dari revolusi industri, yakni lahirnya industri besar karena barang-barang diproduksi secara cepat, mudah, dan massal, sehingga harga produk menjadi lebih murah. Dampak negatifnya yakni industri kecil yang tidak dapat bersaing dengan industri besar yang menggunakan teknologi mesin akhirnya gulung tikar. Pertanyaan kelima yakni jelaskan menurut saudara manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis. Menurut saya, manfaat dari analisis SWOT dalam merencanakan bisnis yakni dapat meningkatkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan sehingga dapat mempertahankan peluang yang ada. Analisis SWOT juga dapat mengarahkan kita bahwa prioritas mana saja yang harus diutamakan dahulu. Pertanyaan keenam, jelaskan pengertian dan sebutkan fungsi merek atau brand dan kemasan. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan. Selanjutnya pertanyaan ketujuh yakni jelaskan pengertian ide bisnis. Sebutkan dan jelaskan 5 sumber-sumber ide bisnis menurut materi yang didapatkan. Untuk pertanyaan pertama yakni pengertian ide bisnis. Ide bisnis merupakan suatu gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sedangkan 5 sumber-sumber ide bisnis menurut materi yang pernah didapatkan yakni yang pertama ada hobi dan minat.
yakni banyak orang melakukan hobi atau minat berhasil mendirikan bisnis. Misalnya Anda hobi maka Anda bisa membuka jasa fotografi. Misalnya Anda hobi fotografi, maka Anda bisa memulai bisnis membuka jasa fotografi. Kemudian misalnya Anda berhobi make up, maka Anda bisa melakukan bisnis make up wedding, lamaran, ataupun make up karakter. Yang kedua ada keterampilan dan pengalaman, yakni lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman kerja di kantor atau tempat kerja. Jadi latar belakang pengusaha memainkan peranan penting dalam keputusan untuk memasuki bisnis selain jenis-jenis akan mereka ciptakan. Mengidentifikasi, mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing lainnya. Merek atau brand berfungsi untuk memberi identitas, menjamin kualitas suatu barang sebagai pembeda dari produk, barang atau jasa. Sedangkan kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Fungsi kemasan terbagi menjadi dua, yakni fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif ini sebagai pelindung atau keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk seperti cuaca, proses pengiriman, dan lain-lain. Sedangkan fungsi promosional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemasan juga berfungsi sebagai alat promosi atau pemasaran. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuat kemasan yang menarik. Yang ketiga ada waralaba. Waralaba yakni di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang, barang atau jasa memberi hak eksklusif untuk distribusi lokal kepada pengecer mandiri sebagai ganti dan pembayaran royalti dan pemenuhan prosedur operasi standar. Yang keempat ada media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar, yakni seperti surat kabar, majalah, dan yang marak orang sekarang lakukan adalah mencari informasi di internet. Yang kelima ada pameran. Pameran yakni jalan lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan arah menghadiri suatu pameran. Dengan menghadiri semua pameran, Anda bisa saja menemukan sebuah produk baru, dan Anda juga bisa bertemu dengan para penjual, pedagang grosir, distributor, dan perilaku bisnis waralaba. 8. Tuliskan menurut saudara apa yang Anda pahami dan dari materi pembahasan seminar kewirausahaan bagi yang hadir. Menurut saya, seminar kemarin memberikan banyak manfaat dan pengaruh positif bagi mahasiswa, terutama bagi saya, karena dari seminar kemarin dapat memotivasi kami para mahasiswa untuk berwirausaha dan mencoba melakukan sesuatu hal yang baru, serta memotivasi kami, terutama saya, bahwa untuk memulai sesuatu yang baru tidak boleh ditunda-tunda. Seperti yang dikatakan oleh Kakak Rijal kemarin, bahwa sekarang bukan lagi zamannya orang kaya akan mengalahkan orang miskin, orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah, tetapi sekarang zamannya orang yang cepat akan mengalahkan orang yang lambat. Nah,
dari situ saya termotivasi untuk sesegera mungkin untuk menciptakan sebuah usaha yang baru dan kreatif agar kelak di masa depan tidak ada lagi yang namanya sarjana pengangguran. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.